Selamat datang di Henggi Channel. Di awal tadi kita menyaksikan serangkaian serangan cyber misterius dan terkoordinasi di seluruh Amerika Serikat yang kini telah meretas menguasai server keamanan nasional. FBI yang dipimpin oleh Direktur Bowman segera melakukan tindakan untuk mencari para pelaku peretasan. Pihaknya meminta bantuan detektif veteran John McClane dari NYPD untuk menjemput seorang hacker muda bernama Matthew Parel dan membawanya ke Washington DC untuk diinterogasi. Parel adalah salah satu dari daftar hacker yang telah mengerjakan algoritma tertentu yang kini diduga disalahgunakan oleh cyber misterius untuk peretasan. McClane tiba di apartemen Parel tepat saat Parel diserang oleh pembunuh bayaran yang dikirim oleh kelompok misterius tersebut. Dalam prosesnya, mereka diuntungkan dengan malware yang ditanam virus oleh pelaku, sehingga menciptakan ledakan. McClane berhasil melindungi Parel mencapai mobilnya lalu melarikan diri dari serangan yang masih dilakukan oleh dua pelaku yang tersisa. Saat dalam perjalanan menuju Washington DC, Parel menjelaskan kepada McClane bahwa serangan yang sedang terjadi adalah PowerShell, strategi serangan cyber 3 tahap yang dirancang untuk melumpuhkan seluruh infrastruktur negara, transportasi, serta keuangan dan utilitas. Dia menyadari telah ditipu bahwa kode yang dia tulis sebelumnya, yang menurutnya untuk tujuan keamanan, justru digunakan oleh pelaku yang mengaku dari Badan Nasional ternyata untuk melancarkan serangan ini. Alasan dirinya diburu karena hanya orang yang menuliskan kode tersebut yang mampu menghentikan serangan PowerShell itu. McClane dan Parel berhasil mencapai konvoi FBI, namun konvoi tersebut disergap oleh anak buah pelaku yang menggunakan helikopter serbu. Dalam prosesnya, saat kabur berada di terowongan, mereka berdua yang menyelamatkan diri nyaris tak selamat akibat kekacauan lalu lintas yang diretas. McClane yang kesal lantas menyerang balik. Ia menyuruh Parel tetap di tempatnya sementara ia melakukan hal yang tak terduga, sehingga inilah yang terjadi. Si pelaku bernama Gabriel merupakan dalang di balik semua serangan. Dia kemudian melancarkan tahap kedua PowerShell dengan mengendalikan jaringan transportasi dan pasar saham secara nasional. Kepanikan massa mulai terjadi. Ia juga menyiarkan pesan ancaman kepada seluruh Amerika Serikat. McClane dan Parel menyadari bahwa Gabriel terus bergerak maju dengan rencananya. Dengan keahliannya, Parel melacak jejak digital Gabriel yang mengarah ke fasilitas utilitas. Di sana, mereka menemukan tim Gabriel yang dipimpin oleh Maylin sedang mengambil alih jaringan listrik nasional. Setelah mengalahkan beberapa pengawal, McClane bertemu dengan Maylin. Alhasil, terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua, sementara Parel fokus membatalkan akses server yang berlangsung.
Dalam pertarungan itu, McClane berhasil menghentikan aksi Maylin setelah ia lagi-lagi melaju dengan sebuah mobil. Kematian Maylin membuat Gabriel murka dan ia mengalihkan sejumlah besar gas alam ke fasilitas tersebut, mencoba membunuh McClane dan Farrell, namun mereka berhasil lolos dan setelah berlindung dalam sebuah mobil. Agar bisa menemukan pelaku utama, McClane dan Farrell memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang hacker veteran bernama Warlock. Warlock berhasil mengidentifikasi bahwa Gabriel adalah mantan analisis keamanan cyber Departemen Pertahanan Nasional yang dipecat karena memperingatkan tentang kerentanan infrastruktur negara terhadap serangan cyber. Gabriel berencana mencuri data finansial penting dari fasilitas itu. Yang menariknya, data rahasia itu ternyata diciptakan oleh ia sendiri. Gabriel menyadari bahwa McClane adalah ancaman terbesarnya. Untuk memancing McClane dan Farrell, Gabriel melacak dan menculik Lucy, putri dari McClane. McClane dan Farrell dengan bantuan Warlock melacak Gabriel ke fasilitas itu di Maryland. Tempat itu adalah gudang data rahasia yang menjadi target akhir Gabriel untuk mengambil semua informasi finansial negara. McClane menyusup ke fasilitas tersebut untuk menyelamatkan Lucy. Sementara Farrell dari ruangan terpisah, ia berhasil masuk karena ternyata akses ruangan itu menggunakan kode algoritma miliknya. Lalu ia mencoba menghentikan server dari mengunduh data itu. Dalam prosesnya, McClane menghadapi para tentara bayaran Gabriel dalam baku tembak serta pertarungan yang brutal. Namun pada akhirnya ia berhasil mengalahkan mereka. Sementara Farrell yang lagi menggunakan keahlian hackingnya, disayangkan ia berhasil tertangkap. Gabriel dan timnya yang tersisa lantas cari aman dengan meninggalkan tempat itu. McClane akhirnya berhasil menemukan mereka yang menyusul dengan menaiki truk rombongan yang berhasil dikuasai. Namun, celakanya ia justru terperangkap oleh serangan jet tempur yang telah diretas melalui manipulasi perintah. Dengan kemampuan bertahan hidup, McClane akhirnya selamat lalu melanjutkan pengejarannya yang kini Gabriel membawa mereka berhenti di sebuah tempat. Dalam prosesnya, McClane langsung mengejutkan mereka dengan serangan, namun ia tertembak dan berhasil ditangkap. Don't worry, baby. Gabriel mengolok McClane, mengklaim bahwa McClane adalah peninggalan masa lalu yang tak mengerti dunia digital. Gabriel bahkan menggunakan suara sintetis untuk menirukan suara McClane, mencoba memprovokasinya. Dalam konfrontasi puncak, McClane berhasil mengalahkan Gabriel dengan cara yang tidak konvensional. Dia menembak dirinya sendiri menembus bahu agar peluru tersebut mengenai Gabriel. Gabriel tewas dan kini serangan Farrell berhasil dihentikan. FBI tiba di lokasi, Lucy dan Farrell akhirnya selamat. McClane seperti biasa lagi-lagi selamat dari semua kejadian meski dengan cedera. Film berakhir dengan McClane kembali ke kehidupannya yang normal, menunjukkan bahwa meskipun dunia telah berubah menjadi era digital, pahlawan dengan otot dan insting bertahan hidup masih sangat relevan. Sisi baiknya dari peristiwa itu, hubungannya dengan Lucy putrinya awalnya renggang kini telah membaik. Did he say anything about what? I'm sorry, I'm just asking. Already. Hospital.